Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diperkenankan berkumpul untuk menimba ilmu bersama. Sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Baik, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, kenapa kok yang masuk kelas sekarang bukan Bu Rini tetapi orang lain? Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya adalah Tito Prabowo. Rumah saya ada di Perumahan Singgasana Rama, Blok C2 nomor 78, Kelampok, Sanangwetan, Kota Blitar. Baik, di sini saya menggantikan Bu Rini, yang mana beliau sekarang sedang mengambil cuti untuk melahirkan putrinya. Di sini saya akan mengampu mata kuliah Bu Rini, yaitu Jaringan Komputer 1. Jadi nanti selama semester ini saya yang mengampu mata kuliah Jaringan Komputer 1. Begitu ya, nggak apa-apa, nanti santai saja, kita belajar bersama. Nanti kita pelajari apa saja yang ada di mata kuliah Jaringan Komputer 1. Begitu teman-teman? Nggak apa ya, nanti kita santai saja belajar bareng. Iya Pak. Mari kita sebelum perkuliahan ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya perkuliahan hari ini kita bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Berdoa dimulai. Cukup? Baik, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Iya, masuk Ya, semua. siap semua, semangat untuk menerima materi yang akan saya sampaikan hari ini. Iya, semangat. Baik, pada pertemuan sebelumnya Bu Rini telah menyampaikan kepada saya bahwa beliau sudah menerangkan tentang bagaimana cara men-tripping jaringan kabel LAN. Ada yang masih ingat untuk urutan kabel LAN? Karena di sini kabel LAN di sini adalah dasar dari untuk membangun sebuah jaringan komputer. Jadi ini sangat penting untuk diingat supaya nanti tidak keliru dalam mengurutkan kabel LAN. Ada yang ingat? Saya Pak. Oh ya, coba. Seingat saya putih orange, Mhm. putih hijau, Mhm. biru, Mhm. putih biru, Mhm. hijau, putih coklat, dan coklat. Ya, benar. Ini ya. Ini adalah urutan untuk kabel jaringan LAN. Untuk yang pertama adalah putih orange, lalu orange, lalu putih hijau, lalu biru, putih biru, lalu hijau, putih coklat, dan yang terakhir adalah coklat. Mungkin teman-teman sering terbalik untuk di bagian yang tengah ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau sudah hafal nanti mudah untuk dihafalkan. Begitu ya. Ini diingatkan karena ini adalah dasar untuk membangun sebuah jaringan komputer. Begitu. Baik, untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang switch pada jaringan komputer untuk kode mata kuliah JK1.3.3 untuk jumlah SKS, yaitu adalah 2 SKS. Untuk metode pembelajaran pada perkuliahan hari ini yaitu dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Nanti seandainya teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung saja bertanya. Nanti kalau bisa saya jawab langsung, nanti saya jawab langsung hari ini. Namun seandainya saya belum bisa menjawab, insya Allah pada pertemuan berikutnya akan saya jawab. Begitu, bisa dipahami teman-teman ya? Iya Pak. Ya. Baik. Lalu untuk tujuan dari materi hari ini, yaitu tujuan yang pertama
mahasiswa dapat menjelaskan fungsi dan bagian switch pada jaringan komputer secara tepat. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan langkah kerja pemasangan switch pada jaringan komputer sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Lalu untuk manfaatnya sendiri, nanti manfaat dari pembahasan kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan switch dengan tepat untuk keperluan jaringan komputer. Jadi nanti goalnya dari materi ini, nanti setelah materi ini selesai dijelaskan, nanti teman-teman bisa memasang switch dengan tepat untuk keperluan membangun sebuah jaringan komputer. Begitu. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Ada yang tahu apa itu switch? Mungkin Intan? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya? Belum. Yang lain? Belum juga. Baik. Jadi switch ini adalah sebuah perangkat komputer untuk menghubungkan perangkat jaringan komputer dengan menggunakan pertukaran paket untuk menerima, memproses, lalu meneruskan ke perangkat yang akan dituju. Ketika kita berbicara tentang jaringan komputer, tentu saja pembahasan tidak jauh dari apa saja perangkat yang digunakan untuk membangun sebuah komputer jaringan. Perangkat untuk komputer jaringan sering juga disebut dengan network device. Contoh dari beberapa network device di sini adalah ada seperti repeater, ada hub, ada modem. Tahu ya modem yang untuk internet itu? Ya, Pak. Lalu yang selanjutnya adalah switch. Baik, switch di sini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah sebagai penguat sinyal. Maksudnya di sini adalah switch bisa dipakai untuk memperluas jangkauan dari suatu jaringan yang dibuat tanpa menggunakan kabel yang begitu panjang. Hal ini dilakukan oleh beberapa perusahaan yang memiliki gedung yang tinggi atau yang memiliki banyak lantai, sehingga diharapkan lantai tersebut, setiap lantai memiliki jaringan sendiri, meskipun jaringan tersebut masih dalam jaringan utama yang sama. Lalu fungsi yang kedua adalah sebagai pembagi sinyal. Switch ini adalah sebagai titik pusat dari jaringan komputer. Jadi semua data dan informasi yang diterima nanti dipusatkan dulu ke switch. Setelah itu nanti disalurkan melalui jaringan. Lalu sebagai titik pusat ini nanti tentunya kondisi switch ini sangat berpengaruh terhadap kondisi jaringan yang ada. Ketika kita menggunakan switch yang berkualitas jelek gitu, nanti akan berpengaruh terhadap jaringan, yaitu bisa mengganggu jaringan itu sendiri. Lalu fungsi yang ketiga adalah mengatur lalu lintas arus atau sinyal data. Maksudnya di sini adalah switch ini melakukan verifikasi terhadap setiap paket data yang diperoleh sebelum disalurkan ke tempat tujuan. Selain itu, fungsi dari switch itu adalah mengatur paket data yang akan dikirim. Entah itu paket data akan diperkuat ataupun nantinya justru dibatasi jumlah paket yang akan dikirim. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada ya, jelas ya? Iya. Baik. Kalau begitu kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kita akan membahas
tentang bagian-bagian yang ada pada switch. Di sini ini adalah switch tampak dari bagian depan. Sekarang kita rinci satu persatu bagian yang ada pada switch. Yang pertama di sini adalah ada power reseptor. Power reseptor di sini digunakan untuk mengalirkan arus listrik ke dalam switch. Yang kedua adalah di pojok kiri di sini tertulis ada 10/100/1000 GB Ethernet switch. Ini merupakan info kecepatan yang ada pada switch ini. Selanjutnya adalah indikator power. Indikator power di sini digunakan untuk mengetahui apakah switch tersebut sudah menyala atau belum. Ketika switch ini sudah menyala, maka indikator power di sini akan menyala. Gitu. Selanjutnya adalah indikator koneksi. Indikator koneksi di sini digunakan untuk mengetahui apakah komputer sudah terhubung dengan switch. Ketika komputer sudah terhubung dengan switch, maka indikator koneksi di sini akan menyala. Namun jika komputer tersebut belum terkoneksi atau seumpamanya waktu kita men-tripping jaringan kabel jaringan LAN ini salah, maka otomatis komputer tersebut tidak terkoneksi dengan switch di sini, maka lampu indikatornya tidak menyala. Begitu. Jadi untuk mengetahui apakah komputer tersebut sudah terkoneksi dengan switch atau belum. Selanjutnya adalah di sini ada tulisan GO SB8G. Ini adalah info dari model switch yang ada pada tampak di depan sini. Selanjutnya adalah kita akan melihat switch tampak dari bagian belakang. Switch dalam tampak bagian belakang di sini ada kotak-kotak kecil di sini. Ini namanya adalah port. Port ini digunakan untuk mencolokkan kabel UTP atau kabel jaringan LAN yang untuk menghubungkan antara komputer dan switch. Selanjutnya adalah adaptor. Adaptor di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah tusuk kontak. Tusuk kontak di sini digunakan untuk mencolokkan ke sumber tegangan arus listrik. Selanjutnya adalah soket adaptor. Soket adaptor di sini digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari sumber tegangan listrik ke switch dengan cara ini nanti dicolokkan ke power reseptor. Begitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Belum, sudah jelas ya. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan bisa menjawab ya. Ya. Baik. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana langkah kerja dalam pemasangan switch. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah kita menghubungkan soket adaptor ke power reseptor yang ada pada switch tadi itu, yang di pojokan itu. Lalu langkah yang kedua adalah menghubungkan tusuk kontak ke sumber tegangan arus listrik atau yang di stop kontaknya. Lalu langkah yang ketiga menghubungkan kabel jaringan LAN itu kepada port yang ada pada switch, ada pada bagian belakang yang kotak-kotak kecil tadi itu. Itu tadi di kabel LAN-nya dicolokkan ke kotak-kotak itu. Lalu langkah yang terakhir adalah menghubungkan kabel LAN ujung yang lain ke komputer. Mungkin ini tidak sulit, nanti bisa dipraktekkan atau kapan nanti kita praktekkan bersama. Nah, ini adalah topologi jaringan LAN. Di sini terdapat 5 CPU, 1 switch dan 1 printer. Dari 5 komputer tersebut nanti dihubungkan ke switch dengan menggunakan kabel LAN
Lalu untuk printer juga dihubungkan ke switch dengan menggunakan kabelan. Jadi manfaat dari jaringan di sini, ketika contohnya ketika komputer 1 ingin mengambil data ke komputer 5 contohnya. Jadi nanti langsung komputer 1 ini bisa mengambil data di komputer 5 tanpa menggunakan perantara, yaitu seperti USB atau apa, itu tidak perlu. Jadi nanti komputer 1 bisa langsung mengambil data dari komputer 5 karena sudah saling terhubung satu sama lain. Begitu. Jadi terus untuk printer sendiri, jadi seandainya kita mau print, contohnya komputer 1 nih mau print, bisa langsung print. Terus komputer 2 mau print, bisa langsung print tanpa harus memindahkan kabel USB yang ada di printer ke komputer 1. Jadi ini nggak ada apa namanya kabel USB-nya. Jadi bisa semuanya itu bisa langsung print begitu. Gitu ya? Iya. Ya. Baik, sekarang kita sampai pada kesimpulan untuk pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yaitu kesimpulan yang pertama adalah ini switch merupakan suatu perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai penguat sinyal, sebagai pembagi sinyal, dan sebagai pengatur lalu lintas sinyal. Lalu untuk kesimpulan yang kedua adalah langkah kerja pemasangan switch pada jaringan komputer, yaitu meliputi yang pertama adalah menghubungkan soket adaptor ke power receptor yang ada pada switch. Yang kedua adalah menghubungkan tusuk kontak ke dalam sumber arus tegangan listrik. Yang ketiga, menghubungkan kabel jaringan pada port yang tersedia pada switch. Lalu yang terakhir adalah menghubungkan ujung kabel jaringan yang lain ke komputer. Begitu untuk kesimpulan dari materi hari ini. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada ya. Baik, kalau belum ada, sekarang saya yang yang akan bertanya pada teman-teman. Saya tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana apa saja sih fungsi switch pada jaringan komputer tersebut. Tadi masih ada yang ingat? Saya Pak, Oh ya, silakan Rani. penguat sinyal. Sebagai penguat sinyal, Sebagai betul. penguat sinyal. Ya, Terus sebagai pembagi sinyal. sebagai pembagi sinyal, Sama betul. mengatur lalu lintas sinyal, Pak. Oke, sebagai pengatur lalu lintas sinyal. Ya, jadi fungsi switch di sini adalah yang pertama adalah sebagai penguat sinyal, yang kedua adalah sebagai pembagi sinyal, dan yang ketiga adalah sebagai pengatur lalu lintas sinyal. Baik, selanjutnya saya tadi sudah menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada pada switch. Tadi sudah ditunjukkan untuk bagian depan maupun dari bagian belakang, ya, ingat ya. Ya. Sekarang saya akan menanyakan untuk ini namanya apa? Ada yang ingat? Saya Ya. indikator koneksi, Pak. Oh ya, betul. Ini adalah namanya indikator koneksi. Jadi ini digunakan untuk mengetahui apakah komputer sudah terhubung dengan switch. Benar sekali. Lalu untuk ini adalah switch tampak dari switch tampak dari bagian belakang. Ini ada kotak-kotak kecil ini tadi namanya apa? Namanya port, Pak. Oh, ya betul, namanya ini adalah port. Port ini digunakan untuk mencolokkan kabelan ke komputer untuk bisa terhubung dengan switch. Ya, berarti teman-teman tadi mendengarkan ya, karena saya tanyakan tentang apa yang saya jelaskan sudah bisa menjawab dengan benar. Ya. Baik, sekarang untuk bahan evaluasi pembelajaran pada pertemuan kali ini saya akan membagikan soal tidak banyak, paling sekitar 10 atau berapa nanti
dikerjakan dalam waktu kurang lebih 5 menit. Setelah itu nanti dikumpulkan untuk saya koreksi. Ini untuk soalnya nanti bisa dibagikan ke teman-teman. Iya Pak. Ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Tidak sulit. Ya. Bisa ya, enggak sulit ya. Udah Pak. Sudah selesai? Sebentar Pak. Oh ya, masih ya, Dikit. ya masih ada waktu. Pak ini saya sudah. Oh ya. Nah, terima kasih. Yang lain gimana? Sudah? Ya, mari silakan dikumpulkan. Baik, sekilas ini saya lihat untuk jawaban dari teman-teman semua sudah sebagian besar sudah menjawab dengan benar dan tepat, maupun masih ada 1-2 yang masih menjawab dengan salah. Dengan demikian, untuk dapat kita simpulkan untuk perkuliahan hari ini cukup berhasil karena teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan pada materi yang kali ini. Begitu. Selanjutnya untuk tugas tambahan, nanti teman-teman silahkan membuat rangkuman dari berbagai sumber mengenai perangkat komputer yang disebut dengan access point. Kalau hari ini kan kita mempelajari dengan suite ya. Lalu untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang access point. Namun sebelumnya kita biar teman-teman nanti sedikit paham apa itu access point, maka silakan nanti membuat rangkuman yang meliputi gambar, fungsi, lalu langkah kerja dari pemasangannya. Nah, nanti silakan teman-teman cari referensi bebas, mau di perpustakaan ataupun mau cari di internet, Google, monggo. Tugas ini nanti dikumpulkan dalam bentuk soft copy dan hard copy. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pada hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2021. Silakan ditulis dulu untuk tugas minggu depan. Nanti bebas mau tanya teman-temannya atau mau ke perpustakaan cari-cari buku untuk tentang access point, silakan bebas.
Sudah ditulis? Sudah. Ya. Mungkin sekian untuk perkuliahan pada hari ini. Namun sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Semoga apa yang saya sampaikan materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan khusus juga buat saya. Marilah kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.